Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan mereview ataupun akan sedikit mengkritik ya. Jadi pertandingan kemarin yang ada di Green Mall Bekasi ya, Green Mall Bekasi. Jadi kalau menurut saya sih memang pertandingan itu ya orientasinya itu ada dua. Satu orientasi untuk menggali bibit yang ada ya. Kedua adalah orientasi bagaimana mencari pemain atau peserta sebanyak-banyaknya. Ini memang penting sih sebetulnya. Dua posisi ini penting, tapi mestinya kalau penting itu juga harus dibarengin dengan apa namanya ya, kepantasan ya. Jadi kepantasan dalam hal ini masih terulang dan terus terulang guys ya masalah ini ya, terutama masalah divisi ya. Jadi divisi yang kemarin diadakan nih, divisinya itu menurut saya naik satu level ya, tapi ada juga yang pemain itu nggak rata ya, terutama jujur aja terutama dari tuan rumah ya. Dari tuan rumah ya itu memberikan divisi ya, memberikan divisi kepada pemain-pemainnya itu menurut saya tidak standar. Jadi ada yang harusnya di divisi 5 masuk ke 6 bahkan sampai ke 7. Nah ini sebetulnya nggak relevan sekali tuh dengan semangat sportivitas para pemain ya, dimana sportivitas itu sangat penting sekali guys, sangat penting sekali dalam pertandingan. Nah kemudian juga ada yang divisi 4 masuk divisi 5 ya kan. Nah divisi 4 masuk divisi 5 ya tujuannya pasti ya satulah, tujuannya pasti pengen juara ya. Ya hanya saja memang menurut saya itu mesti dikoreksi sebetulnya, mesti dikoreksi. Dan sebenarnya kelihatan sih, kita kalau bisa cermati satu persatu ya, siapa-siapa yang ada dalam peserta ya, itu bisa kita cermati bersama-sama ya. Kalau boleh saya usul sih ya, sebetulnya seandainya IO itu tidak tahu mengenai para pemain, kualitas para pemain, sebetulnya para IO itu bisa share ya ke teman-teman pemain yang lainnya untuk menentukan atau untuk bertanya nih, ini sebetulnya divisi berapa? Karena sebetulnya di kita itu ada namanya IO tim ya. IO tim itu maksudnya grup WA yang mereka itu terdiri dari beberapa tim IO yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk daerah Bandung juga. Ini sangat memudahkan atau sangat memungkinkan ya teman-teman itu untuk share. Cuman memang tetap aja akan berlangsung seperti itu dan terus berulang seperti itu ya kan. Bahkan kita sendiri tuh sebetulnya sudah punya yang namanya database pemain, di mana database pemain itu sudah menerangkan dengan jelas, sudah menerangkan dengan tegas bahwa pemain A, B, C, D itu sudah pada porsinya di level yang mana ya kan, apakah divisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Namun pada kenyataannya mereka itu mengabaikan itu, jadi lebih mengutamakan kepentingan yang memberikan job atau kepentingan yang memberikan apa namanya, tuan rumah lah ya, kepentingan tuan rumah. Jadi bagaimana caranya agar tuan rumah itu bisa meraih kemenangan atau bisa juara sebanyak-banyaknya. Nah ini memang tidak menurut saya sih sebenarnya ini nggak sportif, tapi memang terus berulang terjadi di beberapa event, di mana tuan rumah penyelenggara itu sebetulnya mereka itu pengen mencari nama atau pengen agar namanya itu dikenal. Tapi sebetulnya dengan tidak melakukan itu, mereka lebih terhormat sebetulnya. Jadi dengan mereka menyelenggarakan event terus-menerus, lama-kelamaan mereka akan dikenal. Ya, akan dikenal dalam artian orang akan lebih tahu secara positif bahwa PTM ini atau klub ini memang ada. Klub ini memang positif menyelenggarakan turnamen secara sportif. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang mereka lupa itu. Jadi yang mereka pikirkan adalah juara dan juara yang akan mengangkat nama mereka ya, dikenal oleh dunia pertenis mejaan Indonesia. Padahal tidak seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Dan pengelola IO-nya ini sebetulnya udah sangat berpengalaman sekali, yang sepertinya itu harusnya tidak apa namanya ya,
tidak akan salah sebetulnya untuk menentukan divisinya tuh, tidak akan salah ya. Jadi kadang mereka selalu berpikir gini ya, pasti alasnya begini, tidak ada apa namanya, mereka selalu bilang tidak ada aturan main di dalam PTMSI ataupun di dalam apapun ya, bahwa si A itu divisinya apa saja, itu tidak ada seperti itu. Memang tidak ada, betul, tapi kan ada etika, ada aturan main, kemudian ada norma ya, norma di mana mereka-mereka ini sebetulnya pada saat bertanding, mereka tuh sudah sudah benar-benar punya catatan nih, harusnya sudah punya catatan si A, si B, si C itu masuk divisi yang mana. Hanya mungkin ya, mungkin ini adalah faktor dari mungkin tekanan dari tuan rumah atau tekanan dari yang pemberi order ya. Biasanya seperti itu, mereka ingin mereka itu punya legacy ya. Tapi dengan, sekali lagi saya bilang ya, dengan mereka menyelenggarakan event, menyelenggarakan kejuaraan, mereka sebetulnya udah punya legacy tanpa mereka harus juara, sebetulnya seperti itu. Ya, jadi saya menyoroti hal ini. Saya salut sama salah satu PTM yang ada di Keranggan, di mana mereka itu menyelenggarakan event pertandingan ya. Mereka lebih mengutamakan orang lain yang juara, justru itu lebih terhormat menurut saya. Jadi ada salah satu PTM di Keranggan yang menyelenggarakan event ya, di mana tidak ada satupun anggota dari apa namanya PTM tersebut atau klub tersebut itu menjadi juara di event tersebut, event yang mereka selenggarakan sendiri. Dan itu jauh lebih terhormat guys ya, jauh lebih bagus lah ya daripada yang kita bikin turnamen kemudian kita juga mesti juara. Nah itu menurut saya sudah di luar apa namanya, tidak menang juara, tapi menurut saya ya kurang terhormat ya dengan cara seperti itu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang akan menyelenggarakan turnamen ya, coba teman-teman juga mesti harus pilah satu persatu pemain-pemain tersebut ya, apakah dia masuk ke divisi apa ya. Kemudian pada saat terus langkah yang kedua ya, menurut saya itu bikin grup WA, itu jauh lebih transparan. Kenapa harus bikin grup WA ya? Karena pada saat kita bikin grup WA dan semua pemain dimasukkan ke situ, maka akan ada check and recheck ya. Check dan recheck tersebut fungsinya adalah untuk memberikan masukan buat IO, masukan buat penyelenggara, agar pertandingannya bisa berjalan lebih sportif. Jadi kalau saya yang amatin ya, belakangan ini para pemain IO ataupun para panitia penyelenggara itu lebih tidak suka membuat WA pemain ya, WA calon pemain. Nah ini sebetulnya kurang bagus ya, karena bagaimanapun juga ya para pemain-pemain yang lain pun harus tahu nih, sebetulnya saling cross check itu kan penting ya. Jadi apakah ini bisa juara, apakah ini masuk divisi 4, apakah divisi 5, apakah divisi 6. Jadi di situ akan ada masukan teman-teman ya. Ya jadi tidak melulu dari kalau ini kan sebenarnya sepihak ya, dari tim panitia sepihak, dan mereka tuh bisa menempatkan pemain-pemainnya itu sesuai dengan jalur yang mereka inginkan ya. Harapannya kan mereka bisa menang ya, harapannya mereka bisa juara ya, walaupun belum tentu mereka itu juga juara ya, tapi kan dari prosesnya ini yang memang harus sama-sama terbuka, prosesnya ini harus sama-sama bisa mengkoreksi ya. Jadi sekali lagi itu bikin grup WA itu sangat penting guys. Nah ya, jadi kalau buat penyelenggara panitia yang akan menyelenggarakan event tenis meja ya, perhatikanlah untuk membuat WA group khusus untuk pemain, yang fungsinya WA group itu adalah untuk cross check atau check and recheck para pemain yang masuk dalam pertandingan tersebut. Jadi tidak melulu dengan kata-kata keputusan mutlak atau keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Ini sebetulnya juga kalau itu sebetulnya hanya berlaku pada saat proses bermain ya, bukan pada saat penentuan si pemain A
atau pemain B masuk divisi mana, bukan pada saat itu, tapi pada saat playnya. Pada saat playnya itu berfungsi keputusan panitia tidak, atau keputusan wasit. Harusnya keputusan wasit ya, bukan keputusan panitia. Keputusan wasit tidak dapat diganggu gugat, bukan keputusan panitia ya. Jadi memang penting sekali teman-teman, kita harus transparan ya dalam menyelenggarakan event, di mana pemainnya juga sama-sama tahu ya, dan sama-sama ada cross and check and recheck. Jadi banyak sekali kemarin tuh kalau saya lihat tuh pemain-pemain yang tidak seharusnya masuk di kelasnya. Ya, saya rasa itu ya video saya kali ini yang membahas masalah pertandingan di beberapa tempat yang mungkin harus banyak dikoreksi, dan kesimpulan saya adalah untuk lebih transparansi pemain dengan kelas yang sesuai, harus teman-teman penyelenggara IO harus buat WA group ya. Nah, ini saran saja sih, kalau mau dipakai alhamdulillah, kalau mau dipakai nggak ada masalah ya. Itu nanti kembali ke IO-nya masing-masing, kembali ke penilaian para pemain yang akan ikut event tersebut. Ya, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di video saya atau di channel Orina Sport ya, yang ada di YouTube channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.